Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu teman-teman semuanya. Nah, seperti yang sudah kemarin Bu Eni sampaikan bahwa kita sudah belajar tentang forecast penjualan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat forecast penjualan. Kalau di materi sebelumnya di sana disajikan tentang apa itu forecast penjualan. Nah, di sini adalah kasusnya. Nah, kita akan bahas di sini forecast penjualan untuk PT Microsoft, di mana seperti kita ketahui bahwa PT Microsoft adalah salah satu produsen penghasil software terkemuka yang ada di dunia ini. Nah, di sini otomatis ketika kita akan membuat forecast penjualan, kita harus punya data penjualan. Kalau kita ingin memforecastkan tahun 2023, berarti kita harus punya data di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2022, 2021, 2020 dan ke belakang. Nah, di sini Bu ini akan memberikan contoh, datanya adalah data 5 tahun ke belakang sejak 2022. Berarti tahun 2022, 2021, 2020, 2019 dan 2018. Berarti ada 5 tahun penjualan PT Microsoft yang kita punya. Jadi yang pertama, cari dulu data penjualan. Itu yang harus kita miliki kalau kita ingin melakukan forecast penjualan atau melakukan peramalan penjualan. Nah, seperti yang tersaji di situ, data penjualannya adalah di tahun 2018 sebanyak 2.847 unit. Kemudian tahun 2019 sudah mulai masuk ke pandemi di sana di awal karena masih terjadi transisi, sehingga penjualan software antar negara di sana mengalami hambatan. Jadi turun dari mengalami kenaikan tapi tidak begitu tinggi ya, 3.685. Nah, kemudian terjadi kenaikan lagi di tahun 2020 4.065, kemudian di tahun 2021 naik lumayan besar ini 700-an unit menjadi 5.789 unit. Kemudian di tahun 2002 7.639. Nah, kalau kita lihat trennya, secara trennya di sana volume penjualan PT Microsoft 5 tahun tersebut mengalami peningkatan. Karena di 5 tahun tersebutlah IT benar-benar menguasai dunia hingga saat ini. Nah, sehingga PT Microsoft sedang mengalami masa-masa di mana dia bisa menguasai pangsa pasar dengan lebih optimal daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah kita harus menyusun forecast tahun 2023. Gimana ya caranya? Kan gitu. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyusun dalam sebuah tabel. Tabel seperti yang sudah tersaji di sini, kita buat dalam kolom-kolom. Yang pertama kita susun dulu kolom tahun seperti data di sebelumnya. Tadi kan hanya tersaji tahun dan volume penjualan. Nah, sekarang dari tahun dan volume penjualan itu kita susun menjadi sebuah tabel, di mana tabelnya di sana itu kita buat kolom-kolom, ada kolom tahun, kolom penjualan, kemudian ada kolom-kolom untuk variabel yang tertera di metode least square. Di mana di metode least square persamaannya secara umum seperti sudah kita ketahui, Y sama dengan A plus BX. Nah, nanti X-nya bisa X1, X2, X3 dan X berapapun. Nah, di sini karena X-nya hanya 1, penjualan di tahun tersebut hanya penjualan software, berarti tidak diitemkan. Kalau diitemkan di sana baru nanti ada X1, X2, X3. Nah, di sini asumsinya semua penjualan software di Microsoft, sehingga tidak perlu ada X1, X2, X3, cukup X saja. Nah, X-nya nanti di sini ini adalah rentang daripada periode yang akan kita teliti atau kita di mana akan membuat forecast-nya. Karena 5 tahun berarti data tersebut harus kita cari tengahnya. Tengah dari 5 tahun itu adalah tahun 2020. Karena 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Nah, tengahnya persis adalah tahun 2020. Nah,
tengah itulah yang dikatakan sebagai titik center. Titik center dalam matematika itu dikatakan sebagai titik origin. Dalam statistik juga dikatakan sebagai titik origin. Nah, karena dasarnya titik origin sehingga nolnya itu harus selalu di tengah. Karena datanya penjualan dalam satuan tahun, berarti kita harus cari tahun yang paling tengah. Oh, ternyata tahun yang paling tengah adalah tahun 2020. Disitulah berarti nanti kita menentukan titik origin. Data sebelumnya tahun 2019. Tahun 2019 di sana min 1, 2018 min 2. Kemudian tahun 2021 1, 2022 2. Nah, sehingga di sana data tersebut akhirnya bisa kita ketahui bahwa perusahaan ini memiliki 5 periode waktu penjualan. Kemudian mulai kita masukkan data Y-nya, karena persamaannya Y sama dengan A plus BX. Berarti kita nanti harus mencari satu-satu, A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian baru akan menemui yang di sana dikatakan sebagai hasil daripada forecast untuk tahun 2023. Nah, otomatis yang pertama karena ada persamaan Y sama dengan A plus BX, yang kita cari pertama adalah A-nya dulu, karena Y akan ketemu jika A, B, dan X sudah ada angkanya. Nah, di sini A belum ada, baru ada notasinya. Sementara untuk mencari A, kita harus menggunakan rumus, yaitu A asalnya adalah sigma Y, jumlah tingkat penjualan PT Microsoft di tahun yang ada. Jumlahnya berapa semuanya dibagi dengan N. N itu adalah periode waktu yang dimiliki atau masa penjualan yang ada. N-nya tadi 5, Y-nya kita jumlahkan. Jumlah penjualan dari tahun 2018 plus 2019 plus 2020 plus 2021 plus 2022 plus, sehingga jumlahnya di sini sigma Y-nya sebanyak 24.052 unit. Nah, disinilah yang dikatakan di sana sebagai sigma Y. Kemudian rumus yang berikutnya di sana itu adalah kita harus mencari B. Karena rumusnya di sini Y sama dengan A plus BX, A-nya sudah ketemu tadi di sana, yaitu 24.052 dibagi 5, hasilnya di sana adalah 4.810,4. Sekarang kita akan mencari B. B-nya berapa ya? Nah, B juga ada rumusnya. Rumusnya adalah sigma XY dibagi X kuadrat. Nah, berarti kita harus bikin kolom di sini. Kolom yang kelima yaitu kolom X kali Y. Perkalian antara waktu dengan tingkat penjualan. Nah, tadi sudah kita hitung di sini. Waktu di sini diwakili dengan X, X-nya di sana tahun 2018 min 2, 2019 1, kemudian untuk 2020 0, 2021 1, 2022 2. Sehingga ini X-nya, kemudian Y-nya adalah tingkat penjualan di masing-masing tahun. Sehingga kolom XY ini adalah hasil perkalian antara X dengan Y. Min 2 kali 2847, hasilnya min 5748. Kemudian tahun berikutnya 2018 kita hitung X kali Y, sama di sana X-nya min 1, Y-nya 3685, kita kalikan sehingga menghasilkan min 3685. Tahun-tahun setelahnya cara mencarinya sama, X kali Y, X kali Y, X kali Y. Nah, sehingga tinggal kita jumlahkan. Kalau di sini hasilnya negatif, berarti nanti ketika kita jumlahkan ya harus dikurangi. Berlaku rumus itu. Sehingga di sini 5.789 plus 15.278 min
3.685 min 5.748. Nah, ini adalah untuk XY. Padahal tadi untuk mencari B rumusnya sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, sehingga sekarang kita cari X kuadrat. X-nya tadi min 2 kuadrat berarti 4, min 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Sehingga di sini jumlahnya 10. Nah, sehingga tinggal kita jumlahkan di sana sigma 11.634 dibagi 10 hasilnya 1164,4. Nah, kalau angka ini tidak kita bulatkan, tinggal kita susun persamaannya. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. A-nya ketemu 4.810,4, B-nya ketemu di 1.164,4, sehingga Y sama dengan 4.810,4 plus 1.164,4 X. Nah, disitulah berarti kita sudah bisa menyusun Y sama dengan A plus BX. Nah, sekarang berikutnya bukan berhenti di situ, tetapi masalahnya adalah kita harus mencari berapa persamaan untuk tahun-tahun yang akan datang atau bagaimana peramalan penjualan untuk tahun-tahun yang akan datang. Nah, peramalan untuk tahun-tahun yang akan datang, persamaannya basicnya dari yang sudah kita hitung ini, yaitu Y sama dengan 4.810,4 plus 1.164,4 X. Berarti kalau kita ingin meramalkan atau memprediksi tingkat penjualan 2023, X-nya yang dirubah sekarang. X-nya di sini 3. Nanti 2024 X-nya 4 dan seterusnya. Nah, sehingga nanti akan muncul yang berikutnya di sini. Y 2023 adalah 4.810,4 plus 1.164,4 kali 3. Hasilnya adalah 8.300,6. Nah, ini berarti tingkat penjualan tahun 2023 yang diprediksikan untuk PT Microsoft sebesar 8.300,6 unit. Nah, 2024 gimana? Sama, tapi X-nya yang diganti. Kalau 2023 X-nya 3, berarti tahun 2024 X-nya 4. Sehingga Y 2024 sama dengan 4.810,4 plus 1.164,4 kali 4, hasilnya 9.464 unit. Berarti peramalan tahun 2024 atau berapa yang akan dijual di tahun 2024, PT Microsoft memprediksikan yang dijual nanti sebanyak 9.464 unit. Nah, berarti kalau nanti teman-teman latihan bikin dari 2023, 2024, 2025 hingga 2030, atau mungkin memprediksikan sekalian hingga 2040, yang diganti adalah X-nya. 2024 X-nya 4, berarti 2025 X-nya 5. 2026 X-nya 6 dan seterusnya. Jadi yang meningkat di sana adalah X-nya. Tetapi A sama B-nya tetap tidak berubah. Yang berubah adalah X-nya. Sehingga kalau X-nya berubah, Y-nya juga berubah. Karena Y adalah variabel yang sifatnya dependen, terikat sama besar kecilnya A dan BX. Kalau A, B, X-nya naik, Y-nya pasti naik. Tapi kalau A, B, X-nya di sana menurun, Y-nya pasti menurun. Nah, sehingga hubungan di sana antara X, Y, antara variabel Y dengan A, B, X itu saling berpengaruh. Semakin tinggi A, B, X, semakin tinggi Y. Semakin rendah A, B, X, semakin turun Y. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh kasus
perhitungan, membuat forecast penjualan untuk PT Microsoft di tahun 2023 dan seterusnya. Terima kasih, kita lanjutkan materi berikutnya. Assalamualaikum.